Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Maulana Alfarizi dari kelas 12 MIPA 2. Pengertian reformasi. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Reformasi juga bisa diartikan sebagai proses pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan lama yang diganti dengan tatanan yang baru. Tujuannya ke arah yang lebih baik dengan melihat keperluan di masa depan. Sebab terjadinya reformasi ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor politik dan faktor hukum, seperti adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, faktor ekonomi. Adanya krisis mata uang rupiah yang tidak lepas dari inflasi yang menyebabkan uang rupiah menurun. Yang ketiga ada faktor sosial. Faktor sosial ini adanya kerusuhan tanggal 3 dan 4 Mei 1998 yang dilakukan mahasiswa karena adanya kelumpuhan perekonomian rakyat. Yang keempat ada krisis kepercayaan. Presiden Soeharto dianggap tidak mampu membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan. Sebab khusus terjadinya reformasi. Gerakan reformasi terjadi atas tuntunan rakyat terhadap pemerintah secara umum. Latar belakang munculnya reformasi karena penyelewengan dan perlakuan tidak adil pada era Orde Baru. Ketidakadilan ini terjadi di berbagai bidang, yaitu ada bidang politik, hukum, ekonomi, di mana semua bidang terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga pemerintah pada masa Orde Baru dinilai tidak sesuai dengan Pancasila UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pada tanggal 21 Mei 1948, Soeharto mundur sekaligus B.J. Habibie dilantik menjadi presiden sesuai dengan ketentuan 1 pasal UUD 1945. Pada tanggal 22 Mei 1998, B.J. Habibie menyusun Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang kedua, kebijakan pemerintah B.J. Habibie dalam bidang politik. Yang pertama, menciptakan kebebasan berpolitik, menerapkan sistem multipartai dalam pemilu. Kedua, ada otonomi yang lebih demokratis dan meluas melalui TAP MPR. Yang ketiga, menciptakan kebebasan personal, membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 kali masing-masing 5 tahun, dan referendum di Timor. Yang ketiga, kebijakan pemerintahan B.J. Habibie pada bidang HAM, pemberian amnesti dan abolisi untuk tahanan dan narapidana politik pada Orde Baru, menghilangkan tanda khusus pada KTP warga keturunan Tionghoa, menghilangkan diskriminasi ras, etnik, dan agama. Yang keempat ada kebijakan pengertian B.J. Habibie pada bidang ekonomi. Yang pertama, mengatasi krisis moneter, berhasil menurunkan laju inflasi. Yang ketiga, distribusi kebutuhan pokok mulai berjalan dengan baik. Yang kelima, berakhirnya masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada tanggal 14 Oktober 1999, agenda sidang umum MPR, B.J. Habibie menyampaikan pertanggungjawaban sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun MPR menganggapnya telah gagal karena tidak mampu menjalankan tugas sebagai presiden. Pertanggungjawaban B.J. Habibie pun ditolak. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.